Salatullah, salamullah. Okky Setiana Dewi minta maaf usai ceramah disorot. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Berpikir positif di segala kondisi. Berpikir positif di segala situasi. Hal yang mudah, tapi tidak mudah dilakukan. Hidup ini kan pilihannya ada dua. Pilih enak atau pilih nggak enak. Pilih enak atau pilih nggak enak. Seharusnya dalam kondisi apapun, ya kita pilih yang enak. Ya kita pilih yang enak. Pilih yang enak itulah yang merupakan wujud daripada berpikir positif. Berpikir yang baik, berpikir yang enak-enak. Bagaimana implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Al-Quran sudah sangat banyak contoh bagaimana manusia harus berpikir positif di kondisi yang sesulit apapun. Ya, kondisi sesulit apapun, menghadapi tantangan model apapun. Saya akan ambilkan beberapa contoh insya Allah untuk kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk yang berbicara dan untuk yang mendengarkan serta melihat dimanapun dan kapanpun. Yang pertama, contoh yang paling ekstrim, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibelenggu, diikat, kemudian api sudah dibakar, dan perlu dijelaskan apinya bukan sembarang api. Api itu dibuat oleh Namrud bersama rakyatnya dengan mengumpulkan kayu bakar yang prosesnya dalam tafsir disebutkan kurang lebih 1 bulan. Kemudian tempat lapangan untuk menampung kayu bakar itu pun dibuat sedemikian rupa seperti tungku. Tanahnya digali, kayu bakarnya dikumpulkan, ditumpuk di situ, kemudian api dinyalakan. Salatullah, salamullah. Okky Setiana Dewi minta maaf usai ceramah disorot. Saya sangat menolak KDRT. Ustadzah Okky Setiana Dewi minta maaf usai video ceramahnya disorot. Okky mengatakan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Okky Setiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sangat menolak KDRT. Dia lantas meminta maaf atas kesalahannya dalam menyampaikan ceramahnya. Okky Setiana Dewi mengatakan dirinya akan terus belajar. Dia juga memohon bimbingan kepada semua pihak. Ceramah Okky Setiana Dewi tengah menjadi sorotan publik. Ceramah itu disorot karena dianggap melanggengkan praktik KDRT. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang kini tengah viral tersebut, Okky berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Okky mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya itu ketika orang tuanya berkunjung ke rumah. Berikut isi ceramah Okky Setiana Dewi yang viral menuai kritik. Ustadzah Okky Setiana Dewi minta maaf usai video ceramahnya disorot. Okky mengatakan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Okky Setiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sangat menolak KDRT. Ustadzah Okky Setiana Dewi minta maaf usai video ceramahnya disorot. Okky mengatakan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Okky Setiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sangat menolak KDRT. Dia lantas meminta maaf atas kesalahannya dalam menyampaikan ceramahnya. Okky Setiana Dewi mengatakan dirinya akan terus belajar. Dia juga memohon bimbingan kepada semua pihak. Ceramah Okky Setiana Dewi tengah menjadi sorotan publik.
Ceramah itu disorot karena dianggap melanggengkan praktik KDRT. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang kini tengah viral tersebut, Oki berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Oki mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya itu ketika orang tuanya berkunjung ke rumah. Berikut isi ceramah Oki Setiana Dewi yang viral menuai kritik. Ustadzah Oki Setiana Dewi minta maaf usai video ceramahnya disorot. Oki mengatakan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oki Setiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sangat menolak KDRT. Dia lantas meminta maaf atas kesalahannya dalam menyampaikan ceramahnya. Oki Setiana Dewi mengatakan dirinya akan terus belajar. Dia juga memohon bimbingan kepada semua pihak. Ceramah Oki Setiana Dewi tengah menjadi sorotan publik. Ceramah itu disorot karena dianggap melanggengkan praktik KDRT. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang kini tengah viral tersebut, Oki berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Oki mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya itu ketika orang tuanya berkunjung ke rumah. Berikut isi ceramah Oki Setiana Dewi yang viral menuai kritik. Ustadzah Oki Setiana Dewi minta maaf usai video ceramahnya disorot. Oki mengatakan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oki Setiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sangat menolak KDRT. Dia lantas meminta maaf atas kesalahannya dalam menyampaikan ceramahnya. Oki Setiana Dewi mengatakan dirinya akan terus belajar. Dia juga memohon bimbingan kepada semua pihak. Ceramah Oki Setiana Dewi tengah menjadi sorotan publik. Ceramah itu disorot karena dianggap melanggengkan praktik KDRT. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang kini tengah viral tersebut, Oki berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Oki mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya itu ketika orang tuanya berkunjung ke rumah. Berikut isi ceramah Oki Setiana Dewi yang viral menuai kritik. Ustadzah Oki Setiana Dewi minta maaf usai video ceramahnya disorot. Oki mengatakan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Oki Setiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sangat menolak KDRT. Dia lantas meminta maaf atas kesalahannya dalam menyampaikan ceramahnya. Oki Setiana Dewi mengatakan dirinya akan terus belajar. Dia juga memohon bimbingan kepada semua pihak. Ceramah Oki Setiana Dewi tengah menjadi sorotan publik. Ceramah itu disorot karena dianggap melanggengkan praktik KDRT. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang kini tengah viral tersebut, Oki berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Oki mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya itu ketika orang tuanya berkunjung ke rumah. Berikut isi ceramah Oki Setiana Dewi yang viral menuai kritik telah menyampaikan ceramahnya. Oki Setiana Dewi mengatakan dirinya akan terus belajar. Dia juga memohon bimbingan kepada semua pihak. Ceramah Oki Setiana Dewi tengah menjadi sorotan publik. Ceramah itu disorot karena dianggap melanggengkan praktik KDR. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang kini tengah viral tersebut, Oki berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Oki mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya itu ketika orang tuanya berkunjung ke rumah. Berikut isi ceramah Oki Setiana Dewi yang viral menuai kritik.